Halo, apa kabar sahabat penikmat buku? Kembali lagi jumpa dengan saya, Feby Indirani, di segmen Buku dan Kehidupan. Dan segmen ini seperti biasa akan membahas tentang topik-topik seputar dunia buku. Dan kali ini saya mengajak dua rekan saya yang referensi bacaannya luar biasa mengagumkan. Dan mereka juga adalah aktivis dari komunitas pembaca di Indonesia. Apa kabar Mbak Lita dari Goodreads Indonesia dan Helfri Sinaga dari komunitas blogger buku Indonesia. Apa kabar semuanya? Baik. Nah kali ini Mbak Lita bawa buku apa nih untuk dibagikan reviewnya kepada teman-teman penikmat buku yang lain? Saya bawa Partikel karya Dewi Lestari. Bisa diceritakan dulu seperti apa singkatnya Partikel ini? Singkatnya ini novel tentang pencaharian diri sih. Gitu. Jadi diwakili dengan kehilangan seorang ayah dan juga berbagai ilmu yang diwariskan kepada seorang anak gitu. Jadi begitu ayahnya menghilang saat dia berusia sekitar belasan tahun, disitulah dimulai petualangan gitu. Bisa sambil diperlihatkan Mbak Lita bukunya? Ini bukunya. Ya, cukup tebal ya? Cukup tebal. Tapi mungkin karena bisa meraciknya dengan baik gitu, saya tidak kesulitan untuk membacanya dan bisa cepat lah. Cukup cepat menamatkannya. Jadi apa yang paling yang menurut Mbak Lita sebagai kekuatan dari buku Partikel ini? Kekuatannya banyak hal baru yang dipaparkan oleh Misalnya kita mungkin belum banyak yang tahu soal jamur, fungi dunia jamur-jamuran gitu. Terkait dengan dunia angkasa luar ya? Angkasa luarnya sedikit, tapi dia lebih membahas bahwa sebetulnya ada dimensi lain dari dunia kita yang sekarang gitu, dan ada banyak portal untuk menuju ke sana. Nah, Helfri sudah baca juga dong buku Partikel ini. Nah, komentar Helfri terhadap buku Partikel ini seperti apa? Yang pertama, kalau saya sebagai seorang pembaca yang awam masuk ke sini, mungkin akan kebingungan dengan beberapa istilah yang yang sifatnya sains. Itu seperti banyak membuat bahasa-bahasa Latin tentang genus-genus ataupun nama-nama spesies tumbuhan ataupun hewan. Terus yang kedua tentang dunia antariksa ataupun dunia yang spiritual itu. Secara umum kalau kita tidak mau pengen tahu atau pengen menggali lebih dalam, kita akan ikut cerita ini. Itu menurut saya mudah dimengerti. Tapi kalau kita pengen istilah ini apa sih, cerita tentang apa, itu pasti menarik gitu. Misalkan mencari tentang entogen itu apa, fungi itu apa, yang katanya jamur berbintik merah itu apa, kayak apa sih gambarnya. Kalau misalkan kita gali lebih dalam, saya rasa ini lebih menarik gitu. Apalagi mungkin bagi saya sendiri pelajaran biologi mungkin awalnya kurang begitu menarik karena hafalan. Ketika dikasih gambar, ini fungsinya, ternyata dia tanaman perintis, dia ternyata menurut si penulis penghubung antara dunia kita dengan dunia yang sebelumnya dan dengan bumi ini. Kita hanya terpancing imajinasi, bener nggak sih seperti itu gitu. Jadi ketika kita mulai menggalinya, saya rasa di situ menariknya gitu. Saya sendiri menemukannya. Mbak Lita sendiri, apakah katakanlah terlalu banyak pengetahuan yang dipaparkan dalam buku ini atau seperti apa? Kalau menurut saya banyak iya, tapi seperti Helfri bilang, kita sebetulnya terpancing untuk mengetahui. Jadi seperti semacam trigger. Semacam trigger. Tapi sebetulnya kalau ini ya, Helfri, kalau menurut saya itu bukan tugas Dewi Lestari untuk memaparkan dunia jamur-jamuran gitu. Karena memang buku yang baik justru seperti ini memancing kita untuk lebih tahu lebih banyak gitu. Apa sih sebetulnya yang diceritakan gitu. Sementara kalau novel itu kan lebih ke fiksinya, lebih ke ceritanya gitu. Bagaimana konflik-konfliknya gitu. Tadi kita sudah membincangkan tentang Partikel dan sekarang gilirannya Helfri. Helfri bawa buku apa nih? Oke, hari ini saya akan membawa kumpulan cerpennya Linda Kristanti. Ini judulnya Seekor Anjing Mati di Balang Murgab. Bisa diceritakan ini 10 cerpen ya? 10 cerpen. Nah, 10 cerpen ini karyanya beliau, diantaranya 4 karyanya ini dibuat di tahun 2012, 3-nya itu di 2011, selebihnya di bawah 2011. Nah, membaca bukunya beliau ini, membaca cerpennya terutama, ini syarat dengan simbol-simbol gitu. Jadi kita membacanya sepertinya
ini menceritakan apa sih, atau ada fakta apa sih ini sebenarnya di cerita yang dipaparkan oleh Linda ini, karena ini tidak semata-mata fiksi, saya yakin gitu. Dia menceritakan sesuatu real yang di luar sana, cuman kita coba memaknainya itu ini dia pesannya apa gitu, dan ini sebenarnya mau menceritakan apa. Nah, itu menariknya. Jadi kalau misalkan kita hanya membaca seperti ini. Kalau Mbak Lita sudah baca juga dong pastinya buku ini. Nah, menurut Mbak Lita seperti apa? Kalau saya pikir mungkin seperti inilah jurnalis menyiasati fakta yang sebetulnya mungkin tidak boleh muncul di media-media umum gitu. Jadi dia tuliskanlah ke dalam bentuk fiksi. Apakah masih ada larangan seperti itu setelah era reformasi ini? Mungkin dulu kita tahu misalnya Seno Gumira Aji Dharma menyiasati banyak fakta dengan cara seperti itu gitu. Apa kira-kira Linda lakukannya juga menurut Mbak Lita di cerpen-cerpen ini? Kalau saya pikir iya. Karena memang banyak, misalnya sih ya tadi seperti di cerpen Zakaria tadi kan, soal bagaimana sih pasar gelap ganja di Aceh gitu disiasati oleh penduduk setempat gitu, atau ketika makan kepiting, cerpen di awal ini juga gitu, bagaimana sih seorang anak kecil ternyata dia mengalami masa-masa saat konflik di Aceh gitu. Itu menariknya sisi cerpen-cerpen yang ditulis Linda itu. Nah, Linda ini kan seorang wartawan dan seorang penulis dan sudah 2 kali ya memenangkan Hatulistiwa Literary Award. Selain karya yang ini, menurut Helfrich, apakah memang ada benang merah dari karya-karyanya Linda gitu? Kalau yang saya tangkap, dia menyuarakan konflik ya, konflik yang mungkin selama ini tidak tersuarakan atau tidak tersedia di jalur-jalur seperti media cetak gitu. Nah, saya melihat ada kemiripan dengan seperti Rahasia Selma. Mungkin kita perlu mendalami apa yang ia kerjakan sehingga kita akan mengerti. Seperti misalkan konflik kekerasan di Aceh, terutama terhadap perempuan gitu. Nah, ini setidaknya paling membuat kita tergugah. Berarti ada ya. Kalaupun enggak, kenapa bisa itu diceritakan? Tentu dia punya maksud kan gitu. Nah, ini mungkin kalau kita di sini tidak ada konteks, tidak ada sinopsis, tidak ada latar belakang, kita hanya menebak dan kita hanya coba menyarikan ataupun mengumpulkan data-data atau fakta di belakang. Oh iya, ternyata memang ada. Dan Linda ini menurut saya cukup berhasil dengan caranya seperti ini. Kalau menurut saya ya, mungkin orang-orang pada umumnya ini apa sih, ngomong apa gitu, konteksnya apa sih gitu. Kalau menurut saya dengan karya-karya yang lain, beliau cukup bisa membuat sesuatu itu menjadi dekat dengan kita gitu, suasana itu. Menurut Mbak Lita, apakah ini relatif sulit dipahami oleh pembaca awam misalnya? Harus butuh pembaca advance untuk memahami ini, seperti yang tadi Helfrich katakan, itu seperti apa? Saya pikir iya. Jadi perlu orang yang banyak baca berita sebetulnya untuk bisa memahami konteks apa sih yang diceritakan Linda gitu. Tapi secara keseluruhan kalau kita menikmati gaya bahasanya gitu, cara bertuturnya Linda gitu, itu oke banget. Gitu. Saya menikmati rima-rima yang dia gunakan, yang dia ciptakan. Gitu. Iya, yang dia ciptakan. Nah, menarik sekali perbincangan kita dengan teman-teman dari komunitas pembaca Indonesia. Dan kali ini kita sudahi dulu. Terima kasih untuk review dan berbagi kepada teman-teman penikmat buku yang lain. Terima kasih Mbak Lita dan terima kasih Helfrich. Dan sekian dulu segmen Buku dan Kehidupan kali ini. Selalu menjadikan buku sebagai bagian dari hidup Anda. Sampai jumpa.